Izin Bang, nanya lagi Bang. Mungkin ketakutan di kawan-kawan ini Bang, ya mungkin ketransparanan daripada pengolahan keuangan sendiri nanti Bang. Nah itu menurut Abang gimana Bang? Kalau untuk Halo kawan-kawan sekalian, dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama kami di sini, saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dan Bang Edi dari Edi Puyuh Jambi. Kita sekarang berada di Kampung Jawo, seberang kota Jambi. Ini tepatnya di kandang Mas Putut dan sebelah sana itu kandang Bang Bidin. Itu ada Bang Bidin. Mau ikut sini Bang Bidin? Lanjut katanya Bang. Baik Bang, kita langsung aja nih Bang. Di kesempatan kali ini kita bahas nih dikit nih tentang koperasi kemarin. Kan kita sudah pertemuan nih sama bagian penyuluh daripada koperasi, Dinas Koperasi Provinsi Jambi. Nah, gimana nih Bang? Kalau kemarin kan Abang yang bertanya sama saya nih tentang sedikit pengalaman berkoperasi. Nah, sekarang menurut Abang dulu, setelah Abang mendapatkan pencerahan dari koperasi Ibu kemarin, nah itu apa pendapatnya nih? Sebenarnya memang kalau pendapat saya memang jujur sangat-sangat memudahkan kelompok. Artinya dari berbagai permasalahan pun nanti kita bakal bisa selesaikan secara membawa atas nama koperasi, kan gitu. Contoh kecil kan kemarin saya pertanyakan, ini untuk rekan-rekan juga ya, rekan-rekan yang di wilayah Jambi, kemarin yang tidak pada datang pergi kan, otomatis mungkin ada yang sedikit kurang paham kan gitu. Nah, tujuan daripada koperasi kita bentuk itu tidak lain tidak bukan kan untuk memudahkan kita berusaha lagi. Ya, benar. Mungkin yang pertama, kawan-kawan di Jambi ini setelah nanti, ini kita cerita setelah nanti terbentuk koperasi berdiri kan, kita ada kantor, kita ada koperasi di situ, kemudian telur ke situ semuanya. Jadi yang sangat-sangat memudahkan kita, apabila nanti telur kita, kawan-kawan itu mau nambah populasi, itu nggak ragu. Karena apa? Telur kita ngumpul di koperasi, kemudian kan kita jual. Ada tim yang untuk penjualnya gitu. Terus kemudian apabila ada kendala-kendala, misalkan kayak dulu kan kita itu kan barang dari luar masuk, harganya murah. Terus kemudian kita mau nggak mau kan waktu itu dipaksa harus mengikuti harga pasaran. Kemudian yang di pasar itu kan dari luar kan masuk bukan main. Kalau kita mengikuti harga di pasaran, kita nggak terkejar, kita nggak dapat apa-apa, justru malah nombok. Waktu itu selisihnya per piring aja 5.000 loh. Ya benar. 5.000. Kita nggak dapat apa-apa. Karena apa? Harga pakan di Jambi dengan harga pakan yang ada di provinsi tetangga beda, jauh gitu loh. Kita kalau mau jual kayak di provinsi tetangga, ya nggak dapat apa-apa. Dia yang jalan, kita yang tutup. Akhirnya kan kawan banyak yang tutup. Nah, di situ nanti kelebihan kita punya koperasi, kita bisa ngadu ke pemerintah dengan atas nama koperasi. Ada rekomendasi dari koperasi. Pengaduan kita apa? Ya setidaknya kemarin saya pertanyakan dengan pihak koperasi bisa ya? Bisa. Setidaknya di situ kan ada kebijakan lah nanti dari pemerintah. Supaya UMKM yang kita bangun, koperasi yang kita bangun tetap jalan. Artinya kemungkinan kita mengharapkan apabila itu nanti terjadi lagi, berarti kan kita minta dari pihak pemerintah itu setidaknya ada kebijakan berapa persen untuk masuk ke wilayah Jambi. Dijatah gitu Dijatah. Kalau semuanya dipulkan, kalau yang dari luar ditutup, 100% kita tutup kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Terjadi inflasi. Kalau terjadi inflasi, ini satu butir bisa 1.000. Iya benar. Peternak yang untung, pembeli yang rugi jadinya. Kan gitu. Makanya supaya terjadi di situ nggak inflasi, yaitu nanti macam mana caranya kita duduk bareng kan kalau atas nama koperasi, itu bisa. Ya benar. Nah, terus kemudian untuk pengadaan nih, misalkan kayak pakan, wadah pakan, wadah pakan, artopik, segala keperluan, mungkin dari selat lantai kemarin Kemarin lantai juga ada yang tanya, Pak itu belinya di mana? Kalau kita ada koperasi kan? Melalui koperasi. Nah, kita beli di koperasi dan juga kawan-kawan nanti yang misalkan mau belanja nanti ada linknya. Nanti kita buatkan link, mungkin yang dari nipel, kemudian artopik wadah pakan, dan lain-lain itu nanti kita bisa menyediakan di situ kawan. Jadi nanti keuntungan di situ itu ada untuk kita-kita yang masuk di anggota koperasi gitu loh. Dan juga saya menyayangkan dengan kawan-kawan yang nggak ikut masuk ke koperasi. Nantinya kebingungan gitu nah. Karena apa? Rencana ke depan
kita kan kemarin ada perencanaan untuk pakan ngambil dari pabrik, Ya, kan gitu. Berkemungkinan kan kalau kita ngambil dari pabrik untuk saat ini nih Ya. tidak ada koperasi, itu kalau kita langsung ngambil ke pabrik kan berkemungkinan kita nggak bisa. ditolak Bang, karena sudah ada yang Ditolak. pegang. Nah itu harus ke DO, Ya, harus ke CS yang terdekat kita yang ada di Ya. Jambi. Tapi kan kalau kita ada rekomendasi dari pemerintah, dari koperasi yang sudah ada badan hukumnya, Ya. bisa kita terobos gitu loh. iya benar. Nah, dan juga Tinggal ininya. tinggal ininya nanti. Tapi kan kalau misalkan nanti di koperasi itu sekarang yang sudah masuk berapa? Hampir 30-an. 28 Bang. 28 pagi ini. Hari ini Masih terakhir ya. hari ini terakhir ya. Masih akan bertambah. Kami mengharapkan 30 lebih lah. Ya. Kalau 30 lebih kan untuk simpanan pokok. Ya, Kita kan kalau misalkan 500 ya, satu orang kena 500, kalikan 30. Lah 15 juta. sudah punya modal usaha. Sudah itu, Bang. punya modal Iya. usaha kan gitu. Iya, iya. Nah, itulah nanti yang akan kita putar-putar gitu. Iya benar. Nah, jadi kawan-kawan yang belum bergabung di koperasi, yo ayolah kita bergabung. Tapi hanya untuk wilayah Provinsi Jambi. Ya, kita Iya kan? provinsi. Kalau yang dari Palembang, yang dari Sumatera Barat, yang dari Pekanbaru mau gabung ya kita nggak bisa. Nah, nggak bisa. Nggak bisa karena apa, izin kita terbatas kawan. Untuk pengembangan di luar koperasi berarti izinnya harus apa itu, skala nasional Ke sudah, kementerian Bang. ke kalau nggak kementerian salah. sudah kan, repot lagi gitu loh. Izin Bang, nanya lagi Bang. Mungkin ketakutan di kawan-kawan ini Bang, ya mungkin ketransparanan daripada pengolahan keuangan sendiri nanti Bang. Nah itu menurut Abang gimana Bang? Kalau untuk ketransparanan, ya nanti mungkin kita cari solusi dan kesepakatan lah. Ya. Atau nanti kita memang ada pengelola kita, istilahnya tuh orang yang bagian akuntan, Ya. yang bagian keuangan, itu memang kalau memang kita dinilai nggak transparan, ya kita pekerjakan saja Iya benar. di luar daripada anggota Memang koperasi. ahlinya ya. Ahlinya Ya. memang di situ. Ya segala sesuatu itu jenis pekerjaan apapun, kalau tidak ada ahlinya di situ, ya habis Iya, kita, benar. nggak dapat apa-apa gitu loh. Sama halnya kayak ternak puyuh, kalau nggak ahlinya di situ, kalau asal-asalan ya sudah, habis kita. Berarti nanti Gitu. kita bisa buat rekening atas nama koperasi, pencairannya segala macam itu tidak satu orang yang pegang gitu Bang ya. Kalau bisa kayak gitu, jadi biar supaya kita ada kepercayaan. Minimal 2 orang gitu ya. Ya syukur 3 orang, kalau Ya. nggak 3 orang itu nggak tanda tangan, berarti nggak bisa cair. Ya. Kan gitu. Ya. Berarti kan ada keterkaitannya. Ya. Tarik ulur. Masalahnya kan gini kawan. Koperasi kita bentuk itu kan bukan untuk Pribadi. kepentingan Ya, pribadi. benar. Semuanya itu kan untuk kesejahteraan kita sama-sama. Jadi tidak ada kepentingan pribadi. Terus satu hal lagi, kalau pengurus ini ambisi hanya memikirkan kepentingan pribadi, Ya. nggak akan jalan. Saya yakin. Iya benar. Kalau kepengurusan ini misalkan taruhlah kayak saya kemarin bidangnya di mana? Pengawas ya. Abang pengawas. Pengawas. Kalau saya pengawas, saya hanya memikirkan kepentingan saya, memikirkan perut saya, memikirkan hasil saya pribadi, nggak jalan kawan. Yakin nggak jalan. Nah nanti kenapa kok kawan-kawan ragu pembukuan kurangnya transparan? Ya nanti kita buka sama-sama lah di situ. Karena kan nanti kan di koperasi itu kan ada bidang-bidangnya. Iya benar. Pengawasnya siapa, ketuanya, sekretarisnya, ada sub bidang masing-masing, pemasaran siapa, pengelola kohe siapa. Nanti kan di situ kan otomatis semuanya kan dapat jatah masing-masing Iya. dari 30 orang ini gitu loh. Sebenarnya situ menguntungkan kok, apalagi ya untuk kotoran misalkan. Ya kemungkinan kalau kita ngomong teori mudah ya, Iya, cuman prakteknya Iya. nanti kan kita cari solusi sama-sama. Untuk kotoran kohe misalkan, kita bingung nih mau jual kemana, dibuang juga numpuk, kan bau gitu loh. Ya nanti kita, yang namanya kita sudah ada koperasi, sudah ada kopnya, sudah jelas di situ ada nomor badan hukumnya. Kita ke perusahaan lah. Atau kita sosialisasikan dulu, turunkan dulu supaya kita jadi kompos ini kayak mana. Kita Jadi bisa minta pupuk. ke dinas pertanian Bang ya, minta bantuannya. Nggak perlu alatnya juga dikasih. Sosialisasinya iya, alatnya iya, kemudian kita dibantu untuk pengolahan pembuatan pupuk. Jadi merek sendiri nanti. Merek sendiri, merek koperasi itu kita datangkan ke perusahaan. Ini pupuk dari Jambi. Kita tawarkan karena apa? Badan hukum kita jelas guys. Kalau kita perorangan nggak akan diterima, gitu loh. Dari 30 orang ini nanti kalau kotorannya dikumpulkan kan banyak. Terus nanti ada prosesnya di situ atau open kah atau seperti apakah kita kan nggak tahu. Yang penting intinya
koperasi itu tidak memberatkan kita, kawan. Istilahnya ya berat sama kita pikul, ringan ya sama-sama kita jinjing gitu. Kita jalan sama-sama. Kalau masing-masing kayak gini, saya takutnya nanti kayak yang dulu-dulu tuh terulang lagi. Gitu. Berarti gini Bang, kalau koperasi ini kan lebih tinggi statusnya daripada komunitas ya. Kalau komunitas kemarin ya kita tempat sharing segala macam saja nih, boleh dibilang. Kalau koperasi ini legalitasnya sudah tinggi. Bisa tabrak sana tabrak sini nanti. Nggak ada rem lagi pokoknya. Intinya mensejahterakan peternak ya Bang ya? Ya, intinya kan ke situ. Saya yakin kalau misalkan ada koperasi, jadi kawan-kawan yang mungkin yang baru bergabung, yang baru mau ternak, itu kan nggak ragu. Apalagi yang di perkotaan Bang ya, nggak bingung lagi dia nanti. Nanti jualnya kemana Pak? Nanti jualnya kemana Pak? Kan kalau kita ada koperasi, kita langsung ke koperasi ya. Kemudian kan kita nggak hanya jual beli telur saja. Kayak mungkin rekan-rekan kayak yang nanti dari jauh, yang pengen belajar, yang pengen ini kan nanti kita coba kita siapkan ruangannya khusus untuk pembelajaran, untuk pemula yang ingin bergabung ya silahkan. Tapi itu hanya di wilayah seputaran Provinsi Jambi ya. Kalau di luar Jambi kita aksesnya belum bisa kawan, bukan berarti kita nggak mau. Oke lah gitu. Berarti walaupun masih dalam tahapan baru memulai nih Bang, mimpi kita harus besar ya Bang ya. Baik kawan-kawan, cukup banyak perbincangan tentang koperasi di sini. Untuk kawan-kawan sekalian yang masih ragu untuk bergabung, ya silahkan saja dipikir-pikir atau simak lagi video ini baik-baik. Kemudian bila perlu baca lagi literasi tentang koperasi ya Bang ya. Intinya koperasi ini dibuat bersama untuk kesejahteraan bersama. Tidak ada kepentingan pribadi yang dimunculkan di sini. Nah, baik kawan-kawan, di video selanjutnya nanti akan kita bahas lagi nih, bagaimana proses kami yang punya usaha mandiri seperti saya ini akan bergabung ke koperasi, apakah itu akan menjadi kepemilikan koperasi atau seperti apa? Simak lagi di video selanjutnya kawan-kawan. Ya, pembicaraan ini tentunya unsurnya sudah sedikit banyak teori nih Bang, terlalu banyak teori nih. Terlalu banyak teori. Padahal kita juga tidak terlalu menguasai ya. Bermimpi itu kan ya harapan kita kan. Kalau bermimpi itu jangan pernah bosan bermimpi untuk menjadi orang sukses. Siap, siap. Jangan pernah malu untuk bertanya dengan orang yang sudah sukses. Siap. Kan gitu. Pasti nanti insya Allah berhasil kawan-kawan. Rajin belajar, rajin bertanya, hilangkan gengsi. Ya, itu intinya. Baik kawan-kawan, sekian dulu untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat kawan-kawan sekalian untuk bergabung ke koperasi ataupun yang di daerah lain juga bisa membangun koperasi di daerahnya masing-masing. Nah, itu tujuannya. Dengan mengutip, mengintai dari celah-celah kita, konten-konten kita, nggak masalah kita sama-sama belajar. Ya, gitu. Semoga menginspirasi semua peternak puyuh yang ada di seluruh Nusantara Indonesia, khususnya di wilayah Kota Jambi. Baik kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ikuti terus video kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo beternak puyuh itu asik.